Oke teman-teman Vince, nah aku mau sharing nih gimana sih kita caranya mau bikin tempat tidur binatang peliharaan kita. Nah kali ini aku punya kucing, nah aku pengen bikin sendiri. Oke, siapin gunting, benang, jarumnya juga jangan lupa, sama kayak bantal bekas. Nah ini kebetulan bantal aku udah agak kotor ya, covernya juga udah susah dibersihin. Oke, jadi kita start untuk gunting aja ya teman-teman. Dimulai dari kita gunting dari ujung sampai ke ujung. Nah ini kita ngegunting bantal bekas ini untuk ngambil isiannya. Nah ini kan isiannya kebetulan adalah dakron ya, ini kan bantal dakron. Oke, sampai ujung. Nah lalu kita ambil untuk isiannya, terus kita pisah-pisahin teman-teman, karena kan ini udah kayak ngegumpal ya, lengket. Nah ini udah nggak ngembang, jadi harus kita pisah-pisahin dulu, kita urai semuanya ya, kita ambil semuanya, kita urai ini biar supaya dakronnya ngembang lagi. Oke, kita urai. Nah ini satisfy banget sih kalau lagi megang, ini bagian terfavorit aku kalau lagi misahin isian dakron. Oke, sampai habis teman-teman. Nah ini jadi kayak awan ya, gumpalan awan-awan. Ini bagus banget kalau dibuat DIY pajangan kamar mungkin ya, buat bikin awan-awanan. Oke, udah kekumpul semua. Nah sekarang kita ambil baju bekas. Nah ini aku pakai baju bekas yang bahan jenisnya rajut ya. Nah ini kita gunting posisinya dari ujung sampai ke ujung. Bukan digunting, maksudnya kita jahit. Karena aku lagi megang gunting jadi aku nggak fokus. Oke, kita jahit ya teman-teman. Nah ini tujuannya untuk bikin kayak batas-batas gitu. Nanti setelah dijahit, nanti kan yang diisi dakron ini ada batas-batasnya, dibuat lucu aja gitu kita bikin, jadi daripada harus kotak aja gitu kan. Nah ini kita udah sampai ujung jahitnya. Nah kita isi deh pakai bahan isian yang udah kita ambil dari bantal dakron tadi. Nah sambil kita ratain ya, biar rata, nggak tinggi sebelah atau nggak rata tingginya gitu. Intinya buat senyaman mungkin untuk binatang peliharaan kesayangan teman-teman Vince. Nah oke, kita rata-ratain kayak gini. Aduh ini empuk banget sih teman-teman ya. Nah setelah kita ratain, nanti ada lagi tahap-tahap selanjutnya, kayak kita jahit lagi ujung bahan baju bekas ini. Nah ini aku mau ratain semua ya, ini dijahit. Oke, kita jahit ya karena udah rata semua. Kita jahit dari ujung ke ujung, mulai dari ujung, jangan sampai ada yang bolong nanti dakronnya keluar. Nah ini aku kencengin, jadi aku jahitnya nggak longgar ya, tapi aku agak kencengin gitu, jadi biar supaya nggak ada yang keluar-keluar. Nah setelah udah selesai, nah bagian atasnya, bagian kerah, nah ini kita masukin isian dakron juga. Oke, kita isi bahan dakronnya teman-teman buat di atas kerahnya. Nah intinya harus rata ya teman-teman ya. Ini kan bagian ujung-ujungnya ini nanti mau kita lingkarin gitu, jadi model kayak bantal-bantal pet yang dijual di pet shop gitu. Nah terus kita jahit juga ujung kerahnya. Kalau misalnya udah keisi semua, kita jahit dari ujung sampai dengan ujung supaya rapi, terus cantik deh. Intinya benar-benar jadi kayak bantal-bantal pet yang beneran emang dijual di pasaran gitu. Nah kebetulan emang aku pilih baju rajut karena kan bahannya juga
ini ya, anget gitu, karena kita aja kalau pakai baju rajut itu anget banget. Nah setelah itu kalau udah selesai kita tambahin yang bagian lengannya pakai isian dakron juga. Nah nanti ini kita buat melingkar ya. Nah kita isi dulu ini semua sampai rata, sampai ujung lengan, sampai ujung bagian tangannya kita isi sampai full. Intinya jangan ada yang kayak ini teman-teman, kayak nggak rata gitu, misalnya lebih besar atau lebih tinggi mana gitu. Nanti kita rata-ratain aja deh biar rapih terus cantik juga. Kita ratain. Nah sekarang isi yang sampai full, terus nanti baru kita pindah ke lengan sebelahnya. Nah ini kita isi juga ya, intinya harus rata kanan kiri biar lucu. Kita isi semua sambil kita rata-ratain, kita pasin gitu. Nah kita isi lagi lengan sebelahnya pakai isian dakron yang tadi. Ini emang kepake banget sih. Jadi teman-teman kalau misalnya punya bantal bekas atau apa gitu jangan dibuang, sayang. Lebih baik kita buat sesuatu yang bisa bermanfaat lagi daripada kita harus beli-beli. Nah ini aku cuman pakai bahan biasa, kayak aku gak pakai mesin jahit, aku cuman pakai benang jahit tangan. Jadi ya memang biarpun kurang rapi tapi nggak kelihatan kok, jadi aman. Nah kalau misalnya udah ujung sampai ujungnya ini bisa diikat teman-teman, bisa diikat, tapi aku mutusin buat dijahit aja, karena kalau ini kan udah sampai ujung banget dakronnya, jadi kayak kepenuhan gitu kalau untuk diikat nggak muat. Nah jadinya aku masukin dari sisi ke sisi, dari ujung ke ujungnya ini buat dijahit aja dari ujung ke ujung, jadi aku nggak ikat. Tapi teman-teman kalau misalnya masih ada space-nya nggak apa-apa, bisa juga diikat, udah lucu kok. Nah ini aku masukin ya untuk aku jahit dari ujung ke ujung sisinya. Nah kita jahit, pokoknya jahitnya melingkar rata, jadi jangan sampai ada celah-celah yang sampai ke buka sedikit. Ini harus rata biar supaya cucok jadinya rata gitu, maksudnya nggak ada gonjlang gitu teman-teman. Apa ya gonjlang? Oke, kita jahit ya pelan-pelan, intinya harus rata dari atas sampai bawah. Ini kita ngejahitnya. Nah kita balik, intinya sampai ujungnya. Nah ini udah jadi, udah kelihatan ya, hampir finishing. Lucu sih, tapi memang kan aku nggak dijahit juga yang bagian tengahnya ya, misalnya dari sisi ke sisi yang batas tengah ini aku nggak apa-apa, ini udah bagus kok gitu. Nah udah jadi teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen rapi lagi bisa dijahit juga, jadi sisi depan sama sisi belakang, atau sisi bawah sama sisi atas gitu, dijahit dari tengahnya biar nempel. Ini kan nggak nempel ya, pas dibalik juga nggak nempel, tapi ya nggak apa-apa sih, ini kan aku taruh aja jadi nggak masalah. Tinggal tambahin hiasan aja temen-temen. Nah ini udah jadi sih, udah cakep banget. Aku mau cobain ke pillow kucing aku. Tapi kayaknya dia nyaman banget sih tuh, gemes banget. Ini pas banget sih, dan kebetulan memang ukurannya juga pas sama pillow, jadi nyaman kelihatannya pillow.